Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ayuhal ikhwah, kita lanjutkan pembahasan kita pada bab puasa ini yang berkaitan dengan al-mufattirat, hal-hal yang dapat membatalkan puasa seseorang. Pembahasan ini merupakan pembahasan yang sangat penting dalam bab puasa karena ia berkaitan langsung dengan sah atau tidaknya puasa seseorang. Di antara hal yang dapat membatalkan puasa seseorang adalah isalu syai'in lil halqi awil jawfi amidan mukhtaran. Memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan atau ke dalam perut dengan sengaja dan dilakukan dengan kemauan diri sendiri. Maka ketika seseorang memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokannya atau ke dalam perutnya, baik itu dilakukan melalui mulutnya atau hidungnya, atau bahkan dilakukan melalui duburnya. Ya, ketika seorang misalnya melakukan pengobatan, dan itu semua dilakukan dengan sengaja dan kemauan diri sendiri, maka puasanya akan menjadi batal. Namun orang yang melakukannya ya karena lupa, atau ada orang yang memaksanya untuk melakukan hal tersebut, maka puasa orang tersebut tidak menjadi batal. Kemudian yang berikutnya adalah at-taqayyu'u 'amdan, muntah dengan sengaja. Baik ia lakukan dengan memasukkan tangannya ke dalam mulutnya, atau dia melakukan hal-hal yang dapat membuat dia muntah, maka itu semua dapat membatalkan puasanya. Kemudian al-jima', yakni bersetubuh suami istri di siang hari bulan Ramadan. Ini juga dapat membatalkan puasa seseorang. Namun, di samping dia batal puasanya, ia juga harus membayar kafarahnya. Dan kafarahnya adalah kafarah mughalladzah. Apa itu kafarahnya? Yang pertama adalah itqu raqabah, memerdekakan seorang budak. Namun bagaimana kalau dia tidak mendapatkan seorang budak yang dapat ia merdekakan? Maka kalau dia tidak mendapatkannya, maka dapat diganti dengan siyamu syahraini mutatabi'ain, melakukan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Bagaimana kalau dia tidak mendapatkan yang pertama dan yang kedua? Maka dia dapat menggantinya dengan it'amu sittina miskinan, yakni memberikan makan untuk 60 orang miskin. Kemudian yang berikutnya adalah al-istimna, yakni melakukan masturbasi. Ini juga dapat membatalkan puasa seseorang. Au al-imna an-mubasyarah, atau keluar maninya karena dia bersentuhan atau mencium istrinya. Ini juga dapat membatalkan puasa seseorang. Awil imda an-mubasyarah, atau keluar air madhinya ya karena dia bersentuhan dengan istrinya, atau dia mencium istrinya kemudian keluar air madhinya, maka ini juga dapat membatalkan puasa seseorang. Sekalipun dalam hal ini ada perbedaan di antara para ulama, namun mazhab Hambali berpendapat bahwa seseorang yang keluar air madhinya karena dia menyentuh istrinya atau dia mencium istrinya, maka itu dapat membatalkan puasa seseorang. Kemudian yang berikutnya adalah al-imna'u an tikrarin nadhar, keluar air mani karena dia terus-menerus memandang sesuatu yang dapat membangkitkan syahwatnya. Misalnya dia pandang istrinya dengan terus-menerus, kemudian syahwatnya naik, dan setelah syahwatnya naik, kemudian keluar air maninya, maka ini juga dapat membatalkan puasa seseorang. Kemudian adalah al-hijamah, yakni melakukan bekam di siang hari bulan Ramadan. Ini juga dapat membatalkan puasa seseorang. Untuk hijamah ini, ya tidak hanya orang yang dibekam yang batal puasanya, namun orang yang membekam juga dapat batal puasanya. Kemudian yang terakhir yang dapat membatalkan puasa seseorang adalah niyatul fitr, berniat untuk membatalkan puasa. Misalnya, karena saking laparnya di siang hari bulan Ramadan, kemudian dia berniat, nanti kalau saya dapat makanan, maka saya akan batalkan puasa saya. Maka dengan niatnya ini, maka puasanya menjadi batal. Sekalipun misalnya setelah dia mencari makanan, tapi dia tidak mendapatkannya,
maka tetap puasanya menjadi batal. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.